Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogi Noro Fauji di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal SKB Matematika Guru SD bagian profesional. Kesempatan ini saya akan membahas 10 soal yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan nomor 1. Bu Rita membayar zakat sebesar 350.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Yang ditanyakan, berapa uang yang ditabung? A 2 juta, B 2.925.000, C 3.500.000, D 4.025.000, E 4.095.000. Oke, pembahasan jadi kita bahas ya. Diketahui 2,5% penghasilan 350.000, setengah dari sisa penghasilan untuk kebutuhan hidup, 1/5 dari sisa penghasilan untuk kebutuhan lain-lain, sisanya ditabung. Ya, ditanya berapa uang yang ditabung. Oke, kita bahas. Ya, kalau 2,5% penghasilan itu 350.000, maka untuk 100% penghasilan tinggal 100/2,5 dikali 350.000 sama dengan 14 juta. Jadi total penghasilan Bu Rita itu 14 juta. Sisa penghasilan setelah Bu Rita membayar zakat yaitu 14 juta dikurangi 350.000, yaitu sebesar 13.650.000. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan hidup itu setengah setelah dikurangi zakat, berarti setengah dikali 13.650.000 itu sama dengan 6.825.000. Untuk kebutuhan lain-lain sama dengan 1/5 dikali 13.650.000 itu sebanyak 2.730.000. Jadi uang yang ditabung Bu Rita yaitu 14 juta dikurangi 350.000 dikurangi 6.825.000 dikurangi 2.730.000 itu sama dengan 4.095.000. Oke, jadi jawaban yang betul E. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Aku adalah sebuah bilangan. Ya, selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? A. Negatif setengah atau negatif 3. B. Setengah atau 3. C. Negatif setengah atau negatif 3. D. Negatif 1/3 atau 3. E. Negatif setengah atau 3. Oke, pembahasan. Jadi kalau pembahasan itu runtut ya, diketahuinya apa, ditanyakannya apa gitu ya. Jadi ini secara berurutan ya, ketika mengerjakan soal seperti ini ya, diketahui ya, biar fokus, diketahuinya apa, terus ditanyakannya apa. Oke, misal
bilangan itu adalah I-nya. Jadi kalimat matematika dari 2 kali kuadrat suatu bilangan adalah 2I kuadrat, ya. 5 kali bilangan itu adalah 5I. Ya, jadi tadi soal cerita dijadikan bentuk ke matematikanya. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Jadi selisih, ya, ini kata kuncinya kan selisih, berarti pengurangan, ya. Jadi bentuknya yaitu 2i kuadrat dikurangi 5x sama dengan 3. Kita kurangkan kedua ruas dengan 3, atau 3 itu pindah ruas ke kiri, ya. Sama saja. Jadi didapat 2i kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, kita akan mencari x-nya, ya. Oke, ini cara pemfaktoran, ya. Cara pemfaktoran. Jadi ketika ini berarti a-nya 2, b-nya negatif 5, c-nya negatif 3, ya. Ini didapat jadi 2x plus 1 dikali x dikurangi 3 sama dengan 0, ya. Hingga 2x plus 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. 2x dikurangi negatif 1. Yang ini x berarti sama dengan 3. Ini kita jadikan x sama dengan berarti 2 pindah ke ruas kanan sehingga negatif setengah. Jadi jawabannya negatif setengah atau 3. Jadi jawabannya yaitu E. Oke, berikut informasi tambahan. Model soal yang sedang kita bahas itu mengacu pada rumus yang kedua. Ya, jika A-nya tidak sama dengan 1, A-nya tidak sama dengan 0, maka bentuknya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Pemfaktorannya ada 2 cara nih, ya. Jadi pemfaktornya 1/A dikali AX plus P dikali dalam kurung AX plus Q sama dengan 0, dengan catatan P ditambah Q itu sama dengan B, P kali Q sama dengan AC. Begitu cara yang kedua, dalam kurung MX plus R dikali dalam kurung NX plus E sama dengan 0. Dengan MN sama dengan A, RS sama dengan C, MS plus NR sama dengan B. Jadi pakai rumus yang ini, ya, untuk soal yang sedang kita bahas. Namun ketika ada soal jika A-nya 1 berarti pakai rumus yang pertama, ya. Pemfaktorannya sederhana, ya. Jadi X dalam kurung X plus P kali X plus Q dengan P plus Q itu sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Itu untuk model nomor 1, ya, jika A-nya sama dengan 1. Berikut ketika ada soal bentuk nomor 3, ya, jika C sama dengan 0, ya, model persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Sehingga untuk mencari X-nya tinggal X dikali dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Maka X1-nya 0 dan X2-nya berarti AX plus B sama dengan 0. Terus X-nya sama dengan negatif, berarti AX sama dengan negatif B, X sama dengan negatif B per A, gitu, ya. Jadi ketika ditanya atau soal bentuk lain, ya. Oke, itu untuk pembahasan nomor 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut pada nomor 3, ya. Pada segitiga ABC, AB sama dengan 6, di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2 dan DC sama dengan 8. Sedemikian sehingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Tentukan panjang AE. Oke, ini berikut
pilihan jawaban A9, B10, C11, D12, E13. Oke, soal seperti ini kita bahas. Soal seperti ini itu harus digambarkan ya, agar mempermudah dan mempercepat dalam pengerjaan. Oke, ini angka-angkanya udah dimasukkan ya. Jadi tadi AB itu 6 ya, BD 2, DC-nya 8, E ke C-nya 5. Yang ditanyakan AE, dimisalkan I ya. Oke, ini keterangan berikutnya. Diketahui besar sudut ABC sama dengan besar sudut DC. Jadi sudut ABC ini di sini. Itu sama dengan sudut DC. Terus besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCE, berarti di sini ya. Oke. Sehingga dengan diketahuinya besar sudut tadi, sehingga segitiga ABC ya, ini segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC. Oke. Dengan demikian sisi yang seletak sebanding ya. Jadi yang seletak itu sebanding. Kita bisa cari sebagai berikut ya, BC dibanding EC ya. Ini BC berarti sebanding dengan EC ya. Lalu AC itu berbanding dengan DC ya, ini sisi yang panjang, ini juga AC berarti kan sisi yang panjang, dengan DC juga sisi yang panjang. BC berarti yang kedua panjang sama dengan berbanding dengan EC. Yang selanjutnya berarti AB dengan DE. Oke, karena kita akan mencari I, berarti kita cukup perbandingan yang ini ya, BC per EC sama dengan AC per DC. BC-nya itu berarti 10, 2 tambah 8. EC-nya 5. Oke, AC-nya berarti I plus 5. DC yaitu sama dengan 8. Oke, kita masukkan. Kita kali silang ya. Jadi 5 kali I plus 5 sama dengan 10 kali 8. 5 kali I, 5 kali 5, 25. 10 kali 8 berarti 80. 5x sama dengan 80 kurangi 25 yaitu 55. X sama dengan 55 bagi 5 sama dengan 11. Jadi jawaban yang betul yaitu E. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus ya, setengahnya terisi air dengan 864 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah berapa senti? Oke, ini pilihan jawabannya A8, B10, C12, D14, E16. Oke. Diketahui bak mandi berbentuk kubus, tengahnya terisi air 864 cm kubik. Ditanya tinggi, oke. Jawab ya. Setengah bak mandi yaitu kan 864 cm kubik. Jadi volume bak mandi secara keseluruhan tinggal 2 kali 864 cm sama dengan 1728 cm kubik. Tinggi bak mandi merupakan rusuk kubus atau biasanya disimbolkan dengan R. Ya, volume itu kan rumusnya R kali R kali R sama dengan R pangkat 3. Jadi ketika mencari R itu sama dengan akar 3 Pi ya, atau Pi akar 3 ya, atau P akar 3. Volume ya, volume akar 3. Tinggal dimasukkan. Berarti volumenya 1728 akar 3 itu sama dengan 12. Oke, jawaban yang betul yaitu 12 cm C. Berikut nomor 5 ya. Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 2 RW 1 yang hadir sebanyak 74 orang saling bersalaman. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang,
maka ada berapa salamankah yang terjadi? A. 1226, B. 1600, C. 2314, D. 2701, E. 2802. Oke, kita bahas. Oke, diketahui 74 orang ya, mereka bersalaman. Peristiwa ini berarti peristiwa yang bisa diselesaikan oleh kombinasi ya. Oke, jadi rumus kombinasi seperti ini, C n, K sama dengan n faktorial per K faktorial dikali n dikurangi K faktorial. Tinggal dimasukkan 74 faktorial per 2 faktorial dikali 74 dikurangi 2. Sehingga 74 faktorial per 2 faktorial dikali 72 faktorial. Ini bisa ditulis ya, 72 faktorial kali 73 kali 74. Ini berarti 2 faktorial kali 72 faktorial. Ini bisa dicoret ya, 72 faktorial dicoret. Ya, ini bisa dicoret dengan 72 faktorial, sehingga 73 kali 74 dibagi 2, coret 74 bagi 2 itu 37, sehingga 73 kali 37 sama dengan 2701. Oke, jawaban yang betul yaitu D. Oke, dilanjut ke nomor 6 ya. Ini nanya varian dari data ini ya, 75, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 11. Ini udah diurutkan data ini ya. Jadi pilihannya ada A 3, B 32,5, C 3,75, D 4, E 4,25. Oke, pembahasan ya. Kita mencari min dulu atau rata-rata ya. Rata-ratanya berapa? Ya, ini rata-rata berarti 8. Terus variannya itu seperti ini, 5 dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi rata-rata ya, sampai 11 dikurangi 8 dikuadratkan. Hasilnya jadi ini 5 kan kurangi 8 kan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 9. Selanjutnya sampai 9. Dijumlahkan dibagi 8 ya, jumlah data ya. Sehingga 30 per 8 sama dengan 3,75. Oke, selain min juga nanti bisa nyari media modus ya. Pelajari juga data tunggal, data kelompok, simbangan baku dan sebagainya ya. Ini sesuai di kisi-kisi tahun lalu ya, ini keluar ya. Ya, semua yang dibahas di sini juga sesuai kisi-kisi. Oke, ini nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-21 dari pola berikut? Nih pola seperti ini ya, ke-1, 2, 3, 4 ya. Ini opsi jawabannya ini. Oke, pembahasan ya. Ini pola ya, ditanyakan batang yang ke-21. Kalau melihat ya pola banyak batang itu yang ke-1 itu kan 3 ya, ini kan 1, 2, 3 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3 plus 2 kali 0. Kalau 2 kali 0 kan 0, berarti kan sama dengan 3. Pola kedua itu 5 ya, itu kan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 itu sama dengan 3 plus 2 sama dengan 3 plus 2 kali 1. Pola ketiga yaitu 7 ya. 7 itu sama dengan 3 plus 4 sama dengan 3 plus 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. Pola keempat berarti sama dengan 9. Itu sama dengan 3 plus 6 sama dengan 3 plus 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Jadi untuk pola selanjutnya yaitu ini berbentuk pola ke N sama dengan 3 plus 2 kali N dikurangi 1. Sehingga ketika ditanyakan pola ke-21 ya tinggal 3 plus 2 kali 21 dikurangi 1 sama dengan 3 plus 2 kali 20 ya, 2 kali 20 40. Jadi
3 tambah 40 sama dengan 43. Oke. Jadi ketika cari ke 15 ke berapa, ini berarti rumusnya ini. Oke, itu nomor 7. Berikutnya nomor 8. YN bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Ya, berapa jarak kota A ke kota B? Ini juga harus diilustrasikan dengan gambar ya, soal seperti ini. Ini opsi jawabannya 50, 55, 80, 110, 120. Oke, berikut pembahasan ya, penyelesaian. Ya, itu harus tahu rumus dasar ya. Jadi jarak tempuh itu sama dengan kecepatan kali waktu. Ketika mencari kecepatan berarti jarak tempuh per waktu. Kalau mencari waktu, jarak tempuh per kecepatan. Ya, pada saat ini kita mencari jarak tempuh. Ya, oke. Ini yang pertama. Dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam dengan waktu 2 jam jarak tempuh, sehingga jarak tempuhnya 30 km per jam dikali 2 jam sama dengan 60 km. Keterangan yang kedua, YN berbelok ke arah timur ya dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu 1,5 jam jarak 1,5 jam, sehingga jarak tempuh sama dengan 20 km per jam dikali 1,5 jam sama dengan 30 km. Oke. Keterangan ketiga, selanjutnya YN ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dengan waktu 2 jam. Sehingga jarak tempuh sama dengan 10 km per jam dikali 2 jam sama dengan 20 km. 20 km. Sehingga sudah punya keterangan, berarti YN ke arah utara dari kota A itu 60 km, ke arah timur 30 km dan ke selatan 20 km. Oke, kita gambar ya. Kita ilustrasikan perjalanan YN ya untuk menghitung jarak kota A ke kota B. Oke, karena arahnya tidak sama ya. Oke, kita ilustrasikan. Nah, di sini. Jadi ini dari A. Ya, B sebenarnya di sini ya. Dari A ke B itu bisa langsung, tapi dia mungkin ingin cari keringat ya yang banyak ya, dia muter nanti ya dengan A ke utara 60 km ya, terus ke timur ya, ke timur 30 km, ke selatan 20 km. Ini keterangan berikutnya ya. Jadi dari A ke sini ya, misal di sini bisa C atau X atau apa ya, bisa. Berarti A ke ini 40 ya, dari sini ke sini 20. Ini 3 ke sini 30, ke sini 20. Dari ini juga sama, jarak dari sini ke sini 30. Nah, berarti ini kita ketemu rumus Pitagoras ya. Dari A berarti kita cari sisi miring. A, B itu kan sisi miring ya. Dari A ke B itu sisi miring. Ini 30 ya. Misalnya X lah di sini, misal kita misalkan X bisa, misalkan dikasih huruf X ya. Oke, biar jelas berarti di sini oke, kita misalkan X di situ ya. Oke. Oke, misal di sini X. Kita bisa mencari AB ya. Oke, kita lanjut. Misal AB kuadrat berarti kalau menurut rumus Pitagoras ya, mencari AB kuadrat
atau mencari AB, berarti AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600, 30 kuadrat itu 900. AB sama dengan akar dari 2500. AB sama dengan 50. Sehingga jawaban yang betul yaitu A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam sebuah bak air terdapat 18.000 liter air. Bak air tersebut mempunyai dua lubang pembuangan air yang diameternya berbeda. Sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 200 liter per menit dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 100 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu berapa menit ya? Pilihan jawaban A 180, 90, 60, 45, 15. Oke, kita bahas. Debit atau debit air atau jumlah air ya, berarti volume atau isi air per waktu ya, rumusnya ya. Volumenya 18.000 liter. Debit lubang 1 200 liter per menit. Debit lubang 2 100 liter per menit. Kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air 300 liter. Oke, jadi seluruh air dapat dikeluarkan dalam 18.000 per 300 sama dengan 60 menit. Oke, mudah ya. Oke, jawaban yang betul C. Oke, soal terakhir nomor 10. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Oke. Jawaban pilihannya 16 orang, 32 orang, 30, 36, dan 48. Oke, kita bahas. Jadi pembahasan soal sebagai berikut. Ini ada 96 buku pelajaran, 142 buku cerita. Ditanyakan berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan. Dengan syarat setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak. Oke, kata terbanyak pada pertanyaan seperti ini ya menanyakan faktor persekutuan terbesar atau faktorisasi ya. Ini juga sesuai kisi-kisi ya. Oke, mencari penyelesaian soal EPP bisa dengan beberapa cara. Salah satu dengan faktorisasi prima. Oke, ini 96 ya. Jadi faktorisasi primanya 96 bagi 2 48, 48 bagi 2 24, 24 bagi 2 12, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3. Oke, sampai selesai sehingga tidak. Oke, yang kedua, angka kedua 144 bagi 2 72, 72 bagi 2 36, 36 bagi 2 18, 18 bagi 2 9, 9 bagi 3 3. Oke. Jadi ini bisa ditulis 96 itu faktornya 2 pangkat 5 dikali 3 dan 144 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Oke. Lihat ini ya. Oke. Untuk mencari EPB, perhatikan perkalian faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Lalu pilih bilangan yang sama dan berpangkat lebih kecil nilainya. Oke, jadi dari sini ya, dari 96 berarti yang diambil di 3 ya. Ini kan, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2. Yang ini, yang dari 100, yang ini ya, berarti 2, ini kan 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5. Oke ya, diambil dari 90 dan 144 maksudnya ya. Jadi yang diambil ini berarti 2 pangkat 4, kan ini 2 pangkat 5. Jadi pangkat yang terkecil, ingatnya untuk mencari EPB itu diambilnya itu pangkat yang terkecil. Oke. Sehingga EPB dari 96 dan 144 adalah 3 dikali 2 pangkat 4. Itu sama dengan 48.
Jawaban E ya. Jadi teman terbanyak yang bisa Amin berikan adalah 48 orang dengan masing-masing perolehan 96 bagi 2 buku dan 144 bagi 48 3 buku cerita ya, 2 buku pelajaran, 3 buku cerita. Oke, itu pembahasan dari saya. Sekian ya, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk bisa mengikuti video saya berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.